Ya. Oke, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan memulai nggih persekutuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama melakukan persekutuan doa keluarga via Zoom yang nanti akan dipandu oleh Bu Yuwan, dan pembawa firman nanti akan dilayani oleh Mas Banu. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Yuwan. Monggo Bu Yuwan. Terima kasih Mas Denny dan selamat malam untuk semuanya. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Selamat Sebelum malam. kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Selesai. Mengawali persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan menaikkan pujian dari NKB 21 ayat yang pertama dan yang ke-1, 2, dan 3. Ini yang ini, NKB 7. Oke, sebelum kita mengawali persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah satukan kami di tempat ini untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hanya berharap dan bersandar pada Tuhan. Seberapa kami yang hadir pada saat ini Tuhan, Tuhan Yesus sendiri akan menyertai kami, memberikan sinyal-sinyal yang terbaik
bagi kami, sehingga kami dapat bersekutu seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin persekutuan pada malam hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 115. Untuk firman pada malam hari ini, monggo saya serahkan kepada Pak Bani. Monggo. Selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa didengar? Selamat malam. Selamat malam. Putus-putus atau lancar? Lancar. Oh, lancar. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan kita semua di acara renungan keluarga GKJ Mijen. Seberapapun yang hadir adalah suatu kebahagiaan bagi kita, tanpa batasan kita masih tetap bisa bersua. Ini dalam kondisi shalom semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mikrofonnya dibunyikan aja nggak apa-apa. Jadi setelah kita bertatap muka secara langsung. Bersama-sama kita akan belajar, kita akan memahami firman Tuhan dan akan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah panjenengan semua ketahui. Bahan kita terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10.
Headsetnya saya lepas saja. Masih bisa kedengaran Bapak Ibu? Si. Benar. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka Kristus turun menaungi aku. Itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan berusaha melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Dan yang menjadi tema kita pada malam ini, Bapak Ibu, adalah bersyukur dalam kesesakan. Bersyukur di dalam kesesakan. Ini dua hal yang sangat jauh berbeda. Kontras, tetapi harus kita lakukan karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Nah, kata kesesakan itu kata dasarnya sesak. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sempit, tidak lapang, tidak longgar, tidak luas, berdesak. Nah, di dalam kehidupan kita seharian, pikiran kita itu juga dilingkupi dengan berbagai macam hal, tidak hanya satu. Dan terkadang hal-hal tersebut adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam Alkitab, kesesakan identik dengan pergumulan, dengan kesukaran, dengan kesedihan. Sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Kembali di dalam kehidupan kita mengalami banyak sekali hal yang tidak menyenangkan, bahkan dalam satu hari. Kalau lawan katanya bersyukur, itu mengucapkan terima kasih atas anugerah Tuhan. Tingkatannya tidak hanya sekedar kasih, tapi kesukacitaan yang luar biasa. Ini hal yang berbeda. Pada malam hari ini kita harus melakukan ucap syukur, kesukacitaan atas kesesakan. Kapasitas otak kita itu terkadang overload. Pernah suatu saat saya melangkah dari rumah, itu sudah ada 5 permasalahan yang harus saya selesaikan berkaitan dengan pekerjaan dan semuanya saya anggap berat. Karena ini bakal adu argumen dengan peternak-peternak saya. Kaitan semuanya itu dengan kapan check-in uang, jaminan, dan sebagainya. Harus saya selesaikan. Itu membuat rasa-rasem. Ya, rasanya itu wabak. Kalau lebih tepatnya, sesak, sumpah. Kita di dalam satu ruangan dengan kapasitas 5 orang, di situ diisi 10 orang. Sumuk, super, buatan penal, sumpah kayak gitu. Panjenengan yang saat ini mengikuti renungan, saya kira seringlah mengalami di titik-titik itu. Apalagi
dengan kondisi pandemi pada ini. Ya kan? Tanpa pandemi pun, kita sering mengalami pergumulan. Nah, sekarang kita berada kondisi pandemi, di mana semuanya terdampak dari politik, sosial, budaya, pendidikan, terkhusus ekonomi. Kalau berhubungan dengan keduniawian, itu adalah sesuatu yang seolah berat sekali. Padahal di sini, di yang hadir ini nanti akan menjadi istilahnya akan saya jadikan contoh ya. Itu juga pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan lebih dari satu hal dan rentang waktu yang sangat berdekatan, dan beliaunya bisa melewati dengan baik. Jadi sebagai orang Kristen, terkadang kita kata bersyukur, ucap syukur, itu sekedar jargon, retorika. Banyak sekali saya menemui hal-hal semacam itu. Dalam casingnya, dalam tutur katanya, luar biasa. Orang Kristen itu harus gini. Terus apapun kondisinya kita tetap bersyukur. Yang penting obah mesti mamah. Tapi di balik itu semua, seperti dalam bukunya Sutasoma ada satu istilah yang menyenangkan bagi saya. Belgedes. Omong kosong. Saya menemukan banyak yang seperti itu, bahkan dari saudara kita sendiri. Casing mengatakan seperti itu, tapi hati tidak mengatakan seperti itu. Dan ini orang Kristen. Saya pun pernah mengalami semacam itu. Tapi saya 2012 sampai dengan sekarang, saya berusaha semelehke bahasa saya, mencoba untuk apapun kondisinya, seberat apapun pergumulannya, satu hal yang saya pastikan, ketika itu tidak kuat, saya semelehke, bukan pasrah tapi berserah. Matius 11 ayat 28. Mari padaku, yang lebih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Di masa pandemi ini luar biasa, Bapak Ibu. Semuanya terdampak. Dan kita akan sering melihat, kita sendiri mengalami yang istilah bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Itu banyak dan sering dilakukan di saat kondisi hati sedang bahagia. Kondisi panjenengan dan saya tidak menyenangkan, panjenengan puji Tuhan, haleluya. Kapan yang ada sambat, gresulo, ngumpat. Akan tampak apakah Saul, apakah Daud. Ya. Ketika mengalami kesesakan, ketika mengalami pergumulan, bahwa itu nanti bisa membaca di kisahnya Saul dan Daud. Ini dua orang yang melakukan dua hal beda. Dan berkatilah Daud dengan keberserahannya kepada Tuhan. Nah,
ucap syukur mudah Bapak Ibu kalau kondisi kita sedang dalam bahagia, kesukaan, senang. Tapi berbeda terbalik apa itu dalam kesedihan. Banyak orang saya mendengar, kahanan seperti ini kok Mas. Apalagi ini mulai tatap muka, kondisi begitu normal, puji Tuhan sudah melandai atau turun, kemudian ekonomi juga secara mikro sudah membaik, kita sudah merasakan dampaknya. Saya juga merasakan sukacitaan pada waktu tatap muka tanggal 30 di jalan-jalan, saya lihat banyak anak-anak sudah kembali ke sekolah. Indonesia semoga lepas dari fase kebodohan. Karena selama pandemi 2 tahun, anak-anak lebih, mohon maaf, lebih senang main game HP daripada belajar. Semoga dengan program tatap muka, meskipun masih parsial ini, Indonesia lepas dari kebodohan, anak-anak kita masuk ke fase kecerdasan dan kepintaran. Nah, tanggal 30 ada suatu hal yang menekan bagi saya ketika berangkat ke anak, banyak yang mulai bapak ibunya, ada rutinitas saya kangeni. Nah, kondisi-kondisi semacam ini yang menuntut kita untuk tetap bersyukur Bapak Ibu. Apakah kita bisa bersyukur, mengucap syukur di saat kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan? Banyak orang, wah sekolah ini Mas, ya harap sekolah tatap muka, anakku jadi wis tesak, rak sedang supaya wis jebol dan sebagainya, durung sangune, pekerjaanku belum pulih, omsetku belum pulih seperti sedia kala, keuanganku belum. Ini yang sering saya dengar. Kayak ngono kok aku kan bersyukur. Oleh nglakoni piye, Mas? Nah, sering mendengar semacam ini. Tapi sebenarnya secara psikologi bersyukur itu adalah pilihan. Ketika ada hal-hal yang menyenangkan di sekitar kehidupan kita yang masuk ke hidup kita, hati kita, panjenengan pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Yang emosi negatif atau yang emosi positif? Itu pilihan, Bapak Ibu. Kalau yang ditanamkan itu negatif, ya keluarnya ya itu tadi, jengkel, marah, nangis, ngumpat, bahkan melakukan hal-hal yang di luar kehendak, mengukur normal dan sebagainya. Ya. Orang wong Kristen banyak, ada. Tapi ketika kita bicara dengan mengenai tokoh-tokoh Alkitab, banyak, panjenengan bisa menemukan Daud, Ayub, banyak lagi. Itu kalau kita berbicara tentang Alkitab. Tapi mari kita lihat kehidupan kita selama pandemi ini. Apakah kita benar-benar orang yang dalam posisi kritis? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Apakah panjenengan semuanya, termasuk saya ini, saat pandemi ya, katanya kemarin itu benar-benar zona hitam lah. Semua aspek kena. Kita dalam posisi kritis. Saya katakan enggak. Kalau saya di posisi kritis karena kondisi semacam itu, memang melayani saya. Memang ketika saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, enggak percaya, tanya Bapak kita.
yang tadi saya katakan menjadi salah satu bagi saya pribadi, bukan Pak Bangkit, masih muda, di korban juga dari Mbak Lia terpapar. Di saat itu pula beliau ngopeni, saya juga dengar pada waktu itu Joy kena flu Singapura, Cici gerah ya. Mbak Lia diungsikan ke Pilar. Sampai sejauh ini melihat Pak Bangkit masih dalam kondisi normal. Kita juga masih sering di samping saya, tetangga, dan akan tidak berubah menjadi makan tiwul atau seging. Kita akan malah mendramatisir keadaan kita sendiri. Kita keluar jalur dari percaya serahan kepada Tuhan. Adanya engkogek, kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Ya, itu yang terjadi selama ini, baik kita, baik saudara-saudara di luar kita sama. Terus akhirnya sama, kalau seperti itu kita menyerupai dunia. Wah, Mas Bani soalnya ngomong, enggak. Pada saya swab saya, dungannya malah positif. Kayak apa toh, kena COVID itu terus nanti bagaimana harga saya meskipun 2 orang. Tapi yang saya harap-harap ketika mungkin saya kena COVID, saya akan berkata, puji Tuhan, aku soreran. Makanya 7 hari sampai 10 hari. Segala sesuatu pasti ada hal yang positif. Segala sesuatu dari kita itu tidak ada yang sia-sia. Jadi marilah kita syukur untuk apapun yang kita terima, baik itu suka, baik itu duka. Ini tidak bisa Bapak. Kita jarang sekali bisa memahami, menghikmati bahwa kita itu adalah ciptaan. Nah, sekali kita bisa berada di titik bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan. Yang sering ada di dalam kehidupan kita, bahwa hal-hal yang tidak kita sukai terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan melakukan protes, kita akan melakukan keluh kesah. Tuhan, aku sudah ke gereja, Tuhan, aku sudah bersamaan, Tuhan, aku sudah membantu kanan kiri sebisa aku sudah berusaha untuk menjadi berkat, aku sudah berusaha untuk berbuah. Tapi kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Mari kita resapi, menjadi evaluasi bagi diri kita. Kita tidak mencari hikmat sekecil apa? Kenapa ini bisa di dalam kehidupan kita? Panjenengan saya tidak mencari celah sekecil itu untuk berhikmat, panjenengan tidak akan bersyukur. Dan panjenengan dan saya tidak akan memahami bahwa kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Tuhanlah yang menciptakan kita dari tanah liat, dari debu. Terus katakanlah dari tanah liat. Apakah kita mau bentuk keramik, atau apakah kita tetap seperti tanah liat, lempu, yang hanya motori, tanpa nilai jual, tanpa keindahan. Mari kita buka di yang ada Alkitab di Mazmur 46 ayat 10.
Mas Denny nyuwun tulung Mas, bacakan Mas. Mazmur 46 ayat 10. Mazmur 46 ayat 10. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Dalam peperangan pun Tuhan bekerja. Loh, apa yang diinginkan Tuhan untuk manusia? Ya Tuhan turun tangan. Bahkan dalam peperangan, sama seperti kita itu sedang berperang dengan hati kita sendiri, kita dalam masa pandemi seperti ini. Berusaha, mari kita berusaha seperti apa yang dianjurkan. Tapi di situ ada kedaulatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat medsos atau televisi, turunnya angka COVID itu luar biasa. Terjun bebas. Bukan mengkelung grafik seperti itu enggak. Dari 40 ribuan sekarang enggak di bawah 15-10 ribu. Ini luar biasa Bapak. Ada begitu luar biasa dari Tuhan. Tuhan pun berperan luar biasa dalam hidup kita. Itu berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu. Nah, kalau kita itu hamba, kita itu ciptaannya, yus manut. Ketika ada sesuatu di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita, dan itu yang membuat Tuhan, ya pasti akan menopang. Tapi karena daging itu lemah, akhirnya membuat conclusion sendiri, membuat keputusan-keputusan, kesimpulan-kesimpulan sendiri. Aku sudah gini, kok ternyata masih mengalami hal semacam ini. Mari kita meneladani Paulus. Sebegitu luar biasanya dia menganiaya, mengejar-ngejar orang-orang Kristen, tapi di titik kulminasi langsung bertobat dengan begitu luar biasanya dan meyakini dengan sepenuh hati, akhirnya yang muncul adalah totalitas dan loyalitas juga begitu luar biasanya. Semua surat yang ditulis terkhusus juga untuk jemaat di Korintus. Itu pada saat Paulus berada di dalam penjara. Saya tidak ingin mengalami seperti itu, tapi saya bisa membayangkan seperti apa kondisi Paulus. Nah, kepedihan hatinya dengan kesedihannya yang begitu luar biasa masih bisa berbuah, masih bisa menasihati, masih bisa mengarahkan untuk jemaat-jemaat terkhusus Korintus berhikmat. Bersama dengan Timotius, Paulus memberikan hal-hal yang luar biasa, pencerahan-pencerahan yang luar biasa. Dalam kondisi terhimpit, nah, seperti kita itu, saya yakin lah, jemaat-jemaat Kristen itu tidak dalam kondisi sangat terhimpit,
atau kritis itu tadi. Ada yang nyun sewu tetangga saya di Perum ini ketakutan nanti kalau kena COVID terus gimana urusan maem dan lainnya. Lalu saya pernah bilang, sudah sampaikan ke nanti pasti ada yang terbeban untuk membantu. Bahkan berlebih. Nyun sewu turah. Bu Yanuar pernah menjadi motornya dapur KWD untuk yang terpapar untuk jemaat-jemaat di GKJ Mijen. Mungkin Bu Yanuar sendiri pada waktu itu tidak akan mengira ini dana kas habis dan sebagainya. Apakah cukup untuk mengcover? Makin lama yang di cover semakin banyak. Nah, Tuhan menopang, menggerakkan majelis, menurunkan dana. Itu dari internal. Dari eksternal, yang terpapar pun juga banyak yang kami tidak perlu, kami sudah bisa dan sebagainya. Yang itu pun juga tidak kekurangan. Dari dapur selain dapur KWD mungkin ada. Jadi pemikiran-pemikiran yang saya anggap skeptis itu, kalau kekhawatiran yang berlebih. Kita sering di posisi semacam itu. Saya pun mengalami hal yang sama. Berusaha untuk menjadi Paulus itu juga sulit. Tapi paling tidak, saya berusaha ketika mengalami kepahitan, ada banyak masalah-masalah dan satu, pasti yang saya lakukan, Gusti pripun iki. Kula pun mboten mampu nih. Sesederhana itu, saya sambatkan kepada Tuhan. Ngomong sadremo lempung. Nyuwun tulung Gusti. 5 masalah pada hari apa saya tidak tahu, bahkan sampai saya tidur di depan TV itu rasanya sumpek. 5 masalah selesaikan di jam 3 sore. Entah karena pimpinan saya mengatakan semacam ini, info lain, kemudian terselesaikan jam 3 sore. Padahal 3 malam saya tidak bisa tidur, cari suami di depan TV. Tidak percaya silahkan tanya istri saya. Rasanya sumpek bahwa itu kebek. Wes mau apa-apa itu males. Terus saya juga jadi piye to Gusti? Ya aku kan ngono ya. Normalnya daging, normalnya manusia. Saya pun sama. Sama Gusti niki kula kedajon niki. Pun kiat niki. Udah saya berangkat. Jam 3 sore selesai semua masalah. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama bahwa kita ada orang-orang yang lemah, daging. Yang jauh kasarannya saya mantul, daging itu gampang ledeh, atau panasan, harus direbus, digoreng, karena teksturnya itu memang empuk. Kita lemah. Mari kita percaya, totalitas kebesaran kita kepada Tuhan. Itu di GKJ Mijen, saya pernah mendengarkan kesaksian ada seorang ibu yang sama sakit, yang anaknya juga sakit.
ibunya sudah tidak bisa apa-apa, di dalam kondisi semacam itu sang ibu itu hanya berdoa, Tuhan, saya sudah tidak mampu. Ada yang luar biasa. Seketika itu juga sang bapak yang tadinya tidak bisa bangun itu ketika bangun memakai bed, pamit sang istri yang berdoa tadi, aku tak kecil ya Bu. Kondisi yang kritis itu di lambung Tuhan tidak ada hitungan menit. Marilah Bapak Ibu kita letakkan kekhawatiran kita semel lagi segala beban kita supaya tidak menjadi emosi negatif. Di saat panjenengan dan saya mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, karena satu, entah kelima masalah pun, atau 10 masalah pun yang terjadi dalam satu hari, seketika itu juga, mari jenengan saya istilah Jawa ini ngelingi. Seketika itu juga ngelingi sudah berapa ribu anugerah yang telah diberikan Tuhan. Sehingga 1, 5, atau 10 masalah ini itu tidak muncul, tapi tenggelam karena 1000 anugerah, meskipun itu kecil. Karena hal-hal kecil yang menyenangkan ini bisa menimbun hal-hal besar yang tidak menyenangkan. Janganlah kita berkutat dengan hal-hal besar yang tidak menyenangkan tersebut, karena itu akan menutup semua kemungkinan berkat yang bisa dipancarkan dari jenengan dan saya. Satu hal yang pasti, letakkan Anda karena Tuhan yang akan mengangkatnya, realitas dalam kebesaran, realitaslah dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam bukaan Poskap 1000 Gifts, ada 1000 anugerah dalam satu masalah. Ini Paulus dalam kelemahannya berhikmat bahwa dia memperoleh kekuatan. Bahkan Paulus bermegah di dalam kelemahannya, karena di situ karya Tuhan akan jauh terasa. Marilah kita juga bersama-sama semoga tanpa kelemahan, kesesakan, kita bersadar diri bahwa kita juga sering kali dimampukan oleh Tuhan. Kekhawatiran kita mari kita kurangi, kita isi dengan emosi-emosi positif. Akhirnya kita bisa mensyukuri bahwa Tuhan telah berkaya dalam kehidupan kita, baik yang kita di, baik yang sangat sering tidak kita sadari. Tuhan berkati. Terima kasih, Dik Banu, untuk firman-Nya. Terima kasih, kiranya dapat menguatkan kita senantiasa. Kita akan menanggapi firman Tuhan kali ini dengan kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari NKB
Dari NKB berapa? 126, 1, 2, dan 3. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik, ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhirku makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tibalah saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mungkin ada jemaat yang punya pokok doa. Anak-anak Mbak Yuan yang mau Senin PTS. Oh ya, besok Senin mulai PTS. Ya. Ada beberapa yang besok Senin. Terus apa lagi? Pentapisan pendeta. Dalam Pentapisan pendeta. pentapisan pendeta. Kuat mental, kuat hati, kuat pikiran. Serius itu Oh ya. Eva minta titip doa adaptasi perkuliahan, minta tambahan dukungan doa supaya kuat mental, kuat hati, kuat apa? Kuat pikiran. Minta tolong Mas Denny untuk doanya. Kuat segalanya Mbak Elva. Iya, kuat mental, kuat hati, kuat pikiran. Mamanya juga. Ya Mas Denny minta doanya. Oke. Ya. Mungkin Mari. untuk juga perizinan guru apa sekolah-sekolah swasta yang mengajukan perizinan untuk tatap muka juga diberi kelancaran. Ya, itu aja.
Sementara itu dulu. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita kembali menghadap Tuhan dan mempersiapkan diri dalam menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami, Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur di mana Tuhan juga memberikan rahmat anugerah dalam sepanjang kehidupan kami, terlebih tiap detik Tuhan terus memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa bersekutu di dalam persekutuan doa keluarga via Zoom ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang mengikuti saat ini maupun saudara-saudara kami yang belum bisa ikut di dalam persekutuan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati dan menolong setiap pergumulannya. Tuhan yang ada di sorga, pada saat ini kami juga membawa pergumulan-pergumulan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap keinginan, syafaat yang ingin kami sampaikan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang besok Senin menghadapi PTS Tuhan, anak-anak kami yang sedang sekolah. Biarlah Tuhan juga memberikan berkat, anugerah, kesehatan. Tuhan memberikan keselamatan kepada anak-anak kami sehingga dapat mengerjakan PTS-nya dengan baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan, anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang dilakukan, dikerjakan, itu semua seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan Roh Kudus dalam kejujuran, dalam menyelesaikan PTS yang dilakukannya. Tuhan yang ada di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu terkhusus GKJ Mijen Semarang ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami berkat-Mu, sehingga kami dapat senantiasa dapat mengikuti apapun rencana Tuhan bagi gereja kami. Tuhan, di saat ini kami juga ingin menyampaikan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati rencana kami untuk penabisan pendeta nanti bulan Oktober. Biarlah Tuhan memberkati setiap rencana yang ada. Tuhan berkati panitia-panitia, para pelayan-Mu, serta orang-orang yang terlibat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan berkat-Mu, baik usaha, dana, maupun yang lainnya Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan untuk gereja kami, sehingga penabisan pendeta nanti bulan Oktober dapat berjalan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini kami juga membawa doa kami untuk anak-anak kami yang sedang dalam adaptasi untuk perkuliahan Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dalam adaptasi perkuliahannya mereka dapat mengikuti dengan baik. Mereka dapat belajar dengan baik. Mengikuti dosen, arahan yang ada. Biarlah itu semua Tuhan dapat berjalan dengan baik seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang terutama sekolah-sekolah yang melakukan perizinan tatap muka Tuhan. Biarlah Tuhan memperlancarkan segala urusan yang ada. Tuhan berkati baik sekolahan maupun pemerintahan sehingga perizinan tatap muka Tuhan dapat berjalan baik. Sehingga anak-anak kami bisa tatap muka dengan baik ya Tuhan. Tuhan yang ada di sorga, masih banyak keinginan syafaat yang ingin kami sampaikan. Namun Tuhan mengerti apa yang terbaik bagi kami semua. Kami akan tutup Tuhan persekutuan kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap kami pada malam hari ini. Dan Tuhan memberkati supaya besok bangun pagi dalam keadaan segar tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tutup Tuhan doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Monggo Mbak Iwan. Terima kasih Mas Denny untuk doanya. Kita akan menutup persekutuan kita kali ini dengan menaikkan pujian dari NKB 210. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku, kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Terima kasih untuk kebersamaan pada persekutuan malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurang nyamanan tadi di lagu pertama salah download, terus tadi di lagu kedua mouse-nya lari-lari tidak tahu kemana. Mohon maaf untuk kekurang nyamanan itu. Kiranya terima kasih untuk firman-Nya Dik Banu. Kiranya kebersamaan kita malam hari ini senantiasa terus bertumbuh dan berkembang dalam kedewasaan iman kita, dan semakin hari kita semakin berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Saya sampaikan ke Mas Denny. Ya, terima kasih Mbak Iwan bantu kami dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Banu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah melayani kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian persekutuan kita pada malam hari ini.